Di antara kenikmatan yang agung, kenikmatan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah diturunkannya Al-Qur'an. Apa yang Allah katakan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kata Allah, kami mudahkan Al-Qur'an. Para ulama tafsir mengatakan dimudahkan di sini dimudahkan dari sisi belajarnya, dimudahkan dari sisi memahaminya, dimudahkan dari sisi menghafalnya, dimudahkan dari sisi mempraktekkan. Dari segala sisi semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال: أفضلكم أو خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat darinya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau yang tetap istiqamah dan konsisten di dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat yang mulia ini termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang tetap menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sampai akhir hayat kita, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita bisa mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam membahas kitab Syu'abul Iman yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi, ya, judul kitabnya Al-Jami' li Syu'abil Iman. Kemudian diringkas oleh Syekh Abdul Ma'ali Umar bin Abdurrahman Al-Ghazawaini dengan judulnya Mukhtasar Syu'abul Iman. Ada sekitar 70 lebih cabang iman yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit thariq. Iman itu ada sekitar 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'adnaha, dan yang paling rendah adalah al-imatatu al-adha anit thariq, yaitu menyingkirkan sesuatu yang membahayakan yang ada di jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu bagian dari cabang iman. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki cabang yang ke-16, yaitu ta'zimul Qur'an al-Majid, memuliakan, mengagungkan Al-Quran. Memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Ini termasuk bagian dari cabang iman. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan yang agung, kenikmatan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah diturunkannya Al-Quran. Para ulama mengatakan hadhihi ni'mah min ni'amil 'azimah. Ini adalah bagian dari nikmat yang agung. Kenapa? Karena sejatinya kita manusia membutuhkan Al-Quran. Bahkan lebih membutuhkan Al-Quran dibandingkan kita membutuhkan asupan makanan maupun minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan manusia lebih membutuhkan Al-Quran dibandingkan membutuhkan makanan dan minuman. Kenapa? Karena makan dan minum itu, kata beliau rahimahullah ta'ala, itu kita bisa lakukan dalam satu hari hanya sekali, 2 kali, bahkan mungkin 3 kali. Tapi kalau Al-Quran, ini kita membutuhkan setiap saat, setiap detik. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali dalam satu hari, setiap saat, setiap detik kita membutuhkan yang namanya Al-Quran. Oleh sebab itu, jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagian dari kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan diturunkannya Al-Quran yang saat ini sudah ada di tengah-tengah kita, di hadapan kita, di antaranya adalah mari kita memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Ta'zimul Quran al-Majid. Maka kemudian para ulama mengatakan, apa hukum memuliakan dan mengagungkan Al-Quran? Hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Wajib bagi setiap muslim untuk mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Kemudian apa alasannya? Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan dan mengagungkan Al-Quran? Tentu ada berbagai macam alasan. Yang pertama, kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Perkataan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan perkataan manusia. La kalamul anbiya, wa la kalamul rasul, wa la kalamul malaikah. Al-Quran ini bukan perkataan malaikat, bukan perkataan nabi dan rasul, bukan perkataan manusia secara umum. Lakinnal Quran kalamullah. Akan tetapi Al-Quran adalah kalamullah. Maka sudah seharusnya ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga harus mengagungkan
perkataan Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah berupa Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, alasan kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan dan mengagungkan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat makhluk Allah yang paling suci, biwasitatil malaikatu Jibril alaihi salam. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dengan melewati, dibawa oleh siapa? Makhluk Allah yang paling suci, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian diturunkan kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung yang ada di muka bumi ini, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diturunkan di bulan yang paling mulia, di bulan yang paling suci, yaitu di bulan Ramadan. Bahkan diturunkan di malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka inilah yang menjadikan alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memuliakan dan mengagungkan Al-Qur'an. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mengagungkan dan memuliakan Al-Qur'an? Ini yang harus kita pahami. Di dalam kitab Syu'abul Iman, Al-Jami' li Syu'abil Iman yang dikarang oleh Imam Baihaqi rahimahullah taala, beliau mengatakan yang pertama kali yang harus kita lakukan di dalam mengagungkan dan memuliakan Al-Qur'an adalah kita harus meyakini, at-tasdiq, membenarkan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini Al-Qur'an adalah suatu hak, sesuatu yang benar yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini, dan wajib bagi kita untuk membenarkan. Karena ini bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu dari rukun iman yang 6 adalah beriman kepada kitab-kitab. Maka tidak boleh kita meragukan Al-Qur'an. Walaupun hanya meragukan satu huruf, walaupun meragukan satu huruf yang ada di dalam Al-Qur'an sekalipun, tidak boleh. Apalagi meragukan sebagian isi kandungan Al-Qur'an, waliyadzubillah. Jika kita meragukan, tidak mengimani atau bahkan mengingkari sebagian dari isi kandungan Al-Qur'an, maka sama saja kita telah mengingkari Al-Qur'an seluruhnya. Jika kita telah mengingkari Al-Qur'an seluruhnya, para ulama mengatakan sama saja kita telah mengingkari seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengingkari seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan, maka sama saja kita mengingkari rukun-rukun iman yang lainnya. Ketika kita dikatakan waliyadzubillah mengingkari rukun-rukun iman yang lainnya, maka sama saja tidak ada keimanan dan keislaman di dalam diri kita, waliyadzubillah. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim di dalam memuliakan dan mengagungkan Al-Qur'an yang paling utama adalah mari kita imani, mari kita yakini dan membenarkan seluruh isi kandungan di dalam Al-Qur'an, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tidak ada yang kita ragukan sedikit pun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan bita'allumihi. Bagaimana kita memuliakan dan mengagungkan Al-Quran? Dengan cara mempelajarinya. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahmati oleh Allah, dalam hadis yang kita bacakan tadi, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Rasulullah memberikan predikat orang yang paling terbaik, kata Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, afdalukum, orang yang paling utama di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an. Yang pertama, siapapun yang mempelajari Al-Qur'an. Jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ruginya kalau kita mempelajari Al-Qur'an. Kenapa? Karena kita mendapatkan predikat dari Rasulullah SAW sebagai orang yang paling baik,
orang yang paling utama. Bahkan di dalam ayat Al-Quran Allah sudah memberikan jaminan bahwasanya mempelajari Al-Quran itu adalah sesuatu yang mudah. Apa yang Allah katakan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kata Allah, kami mudahkan Al-Quran. Para ulama tafsir mengatakan dimudahkan di sini, dimudahkan dari sisi belajarnya, dimudahkan dari sisi memahaminya, dimudahkan dari sisi menghafalnya, dimudahkan dari sisi mempraktekkan. Dari segala sisi semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada kata sulit di dalam mempelajari Al-Quran. Tidak ada kata susah di dalam mempelajari Al-Quran. Maka ta'allumul Quran ini sangat penting jamaah sekalian rahmati oleh Allah. Mempelajari Al-Quran sangat penting. Jangan sampai kita menyesal kelak di yaumil qiyamah ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dihisab oleh Allah, ditanya oleh Allah apa yang sudah kita lakukan selama ini terhadap Al-Quran ketika kita di dunia. Kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran ketika Rasulullah curhat kepada Allah, wa qala Rasul, dan Rasulullah mengatakan kepada Allah, inna sesungguhnya ummati yajharuna Al-Quran, mereka menjahirkan Al-Quran. Apa itu menghajarkan Al-Quran? Tidak mengendahkan Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahmati oleh Allah, mari kita buka hati kita, kita siapkan waktu kita untuk mempelajari Al-Quran. Ya, alhamdulillah kita di Masjid Al-Ikhlas ya sampai saat ini ya DKM menyediakan kesempatan fasilitas bagi jamaah untuk belajar membaca Al-Quran. Ini adalah salah satu kenikmatan. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, jika seandainya ada seorang guru, seorang syekh yang bisa mengajarkan Al-Quran kepadaku, walaupun aku harus menempuh perjalanan selama 1 bulan penuh, maka aku akan datangi ulama itu, aku akan datangi ustadz itu. Kenapa? Karena begitu semangatnya mereka di dalam mempelajari Al-Quran. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama yang sangat terkenal ya dengan kitab-kitab beliau, ada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada kitab Syarah Sahih Muslim, ada kitab Al-Azkar, kemudian ada kitab Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Beliau sedari kecil mengatakan kepada ya murid-muridnya, ketika bercerita kepada murid-muridnya, saya dulu, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika kecil, ketika usia saya masih usia 6 tahun, 7 tahun, saya diminta tolong oleh ayah saya untuk menjaga toko yang dimiliki oleh ayah. Ya, jadi ayahnya Imam Nawawi punya toko di daerah Damaskus, Suriah. Imam Nawawi diminta oleh ayahnya untuk menjaga toko. Tapi apa yang beliau lakukan di toko itu? Beliau belajar membaca Al-Quran. Pertama belajar sama ayahnya. Setiap hari ketika ayahnya menjaga toko bersama beliau, diajarin baca Al-Quran. Kemudian datang seorang ulama dan mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, wahai bapak, antarkan anakmu ini ke tempat seorang guru yang bisa mengajarkan dia Al-Quran. Karena suatu hari nanti kelak dia akan menjadi seorang ulama besar. Maka kemudian ayahnya bertanya kepada pembelinya tadi, apakah kamu meramal anak saya akan menjadi orang ini? Apakah kamu seorang peramal? Tidak. Tapi saya lihat dari mata basirah saya bahwasanya anak ini suatu saat akan menjadi seorang ulama besar. Maka kemudian saat itu juga oleh ayahnya tadi, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala diantarkan kepada seorang guru, seorang ustadz di daerah Damaskus. Kemudian Imam Nawawi belajar Al-Quran sampai akhirnya beliau menjadi salah seorang ulama terkenal di dunia. Beliau wafat di usia 35 tahun, masih muda, 35 tahun, tapi sudah mengarang hampir kurang lebih 40-100 kitab. Padahal usianya, meninggalnya di usia muda 35 tahun. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya. Kenapa? Karena dari kecil beliau sudah tertarik untuk belajar Al-Quran. Maka kalau kita lihat jamaah sekalian rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama dulu seperti Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad dan sebagainya, di usia mereka masih belia, di usia mereka masih umur 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun,
Apa yang dilakukan oleh orang tua mereka? Mereka diantarkan oleh orang tua mereka untuk duduk di depan seorang ustadz, dan yang pertama kali yang mereka pelajari dari ustadz itu atau dari guru itu adalah belajar Al-Quran. Maka hampir semua para ulama itu mereka sudah hafal Al-Quran di usia mereka masih umur 6 tahun dan 7 tahun. Rata-rata saya baca di dalam kisah Syiar A'lamin Nubala, kebanyakan para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Imam Nawawi, Imam Malik dan sebagainya, rata-rata sudah hafal Al-Quran sekitar usia 6 tahun, 7 tahun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya mereka di dalam memuliakan Al-Quran dengan cara mempelajari Al-Quran. Dan ini ilmu yang pertama kali mereka pelajari. Sebelum mereka mempelajari ilmu-ilmu yang lain, yang pertama kali mereka pelajari apa? Al-Quran. Tapi kadang kita sayang, kita prihatinkan di zaman saat ini, ya, anak-anak kebanyakan dididik ilmu-ilmu yang lain, tapi mereka tidak kenal Al-Quran. Ya, pertama kali yang diajarkan oleh orang tuanya, mohon maaf ya, ilmu-ilmu yang lain. Jarang orang tua mengajarkan Al-Quran. Maka mari kita, jamaah sekalian rahmati oleh Allah, mari kita didik anak kita, ya, untuk kenal dengan Al-Quran. Ya. Kalau kita belum mampu untuk mengajarkan mereka Al-Quran, maka antarkanlah mereka ke tempat-tempat belajar Al-Quran. Alhamdulillah di Masjid Al-Ikhlas juga kita sediakan, ya, sarana, fasilitas, ya, waktu untuk belajar Al-Quran bagi anak-anak. Mari kita antarkan mereka untuk belajar Al-Quran. Dan bagi kita sebagai orang tua yang mohon maaf sampai saat ini belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, mari kita gerakkan hati kita, buka hati kita, tekadkan, ya, semangat kita untuk apa? Untuk bisa membaca Al-Quran. Ya, karena Allah sudah memberikan jaminan kemudahan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Insyaallah belajar Al-Quran itu tidak sulit, tidak susah. Allah akan berikan kemudahan. Insyaallah. Kita yakin, kita punya semangat, ya, kita banyak berdoa kepada Allah, Allah akan berikan kita kemudahan untuk mempelajari Al-Quran. Nih, bita'allumihi. Kemudian yang selanjutnya, idmanu tilawatuhu ba'da ta'allumi. Setelah kita bisa membaca Al-Quran dengan mempelajarinya tadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yaitu dengan cara membiasakan untuk membaca Al-Quran. Idmanu tilawati ba'da ta'allumihi. Membiasakan untuk membaca Al-Quran. Dahulu kala para salafun saleh, mereka Masya Allah, semangat mereka di dalam membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Ya, banyak di antara mereka yang bahkan bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang sangat cepat. Kenapa? Karena mereka sangat konsen terhadap Al-Quran. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW di dalam riwayat digambarkan, ketika di malam hari, ya, di saat mungkin orang lain dalam keadaan tidur nyenyak, di Madinah pada saat itu, ya, terdengar suara seperti mana lebah mendengung. Maksudnya apa? Di situ banyak sekali rumah-rumah yang terdapat di dalamnya orang-orang yang membaca Al-Quran di malam hari, ya, membaca Al-Quran. Di saat orang lain tidur membaca Al-Quran di sepertiga malam terakhir. Ini yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Bahkan ada seorang syekh ketika ditanya, wahai syekh, bagaimana interaksinya mereka para sahabat Rasulullah SAW terhadap Al-Quran? Beliau hanya mengatakan sebagaimana kita berinteraksi dengan gadget atau dengan HP yang kita miliki. Begitulah para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. Kita saat ini Masya Allah kalau dengan gadget kita bagaimana? Bangun tidur apa yang pertama kali kita buka? Gadget. Mau tidur terakhir yang kita buka sebelum tidur apa? Gadget. Yang kita bawa kemana-mana? Gadget. Mereka para sahabat ridwanullah alaihim, begitulah mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Kemanapun mereka berada, mereka tidak lupa untuk membawa Al-Quran. Kemanapun mereka berada, mereka tidak lupa untuk melantunkan dan melafadzkan ayat suci Al-Quran. Makanya sampai mereka digelar sebagai Al-Quran berjalan. Al-Quran berjalan kemanapun. Yang mereka baca Al-Quran, yang senantiasa diucapkan di lisan mereka adalah bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Idmanu tilawatah ba'da ta'allum. Maka biasakan untuk membaca Al-Quran. Ya.
Dalam hadis Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita untuk banyak membaca Al-Quran dengan banyaknya pahala yang didapat oleh orang yang senantiasa baca Al-Quran. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Siapapun yang membaca, jangankan satu ayat, jangankan satu surat, satu huruf saja yang terdapat di dalam Al-Quran, falahul hasanah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 10 kali lipat, 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harfun, walakin aqulu alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam min itu satu huruf kata Rasulullah, tapi saya mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Coba satu huruf saja sudah mendapatkan 10 kebaikan. Belum lagi hitung sendiri kalau satu ayat misalnya atau satu surat berapa huruf sudah kita baca. Masya Allah. Bagaimana dengan orang yang ketika dia membaca Al-Quran tapi dia masih belum lancar, masih dalam tahap belajar? Rasulullah memberikan motivasi dalam hadis yang lain. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil karamil bararah walladhi yatata'ta. Dan orang yang yatata'ta, masih tergagap-gagap ketika membaca Al-Quran alias belum lancar, wa huwa alaihi syak, kata Rasulullah, dan dia merasakan kesulitan di dalam membaca Al-Quran karena memang masih dalam tahap belajar. Apa yang Rasulullah katakan? Falahu ajrani, maka dia dapat 2 pahala. Masya Allah, maka dia akan dapat 2 pahala. Jadi bukan menjadi halangan, oh saya belum lancar baca Al-Quran, saya malu kalau baca Al-Quran. Jangan, itu tidak menjadi penghalang. Walaupun mungkin belum lancar, walaupun mungkin tajwidnya masih belum benar, walaupun mungkin makharijul hurufnya masih belum benar, nggak masalah, tetap baca Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan, wa huwa alaihi syak falahu ajrani, dapat 2 pahala jamaah sekalian. Pahala yang pertama adalah pahala dari membaca Al-Quran itu, kemudian yang kedua pahala dari kesulitan yang dia dapatkan. Jadi kalau satu huruf tadi 10 kebaikan, dia bisa dapat double. Berarti satu huruf dapat berapa? 20 kebaikan. Masya Allah. Tapi bukan berarti akhirnya dia puas dengan apa yang sudah dia dapatkan. Wah, mendingan saya dapat ini terus ya. Karena kata Rasulullah dalam hadis tadi, orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama malaikat-malaikat yang mulia nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan berdampingan dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Bagi siapa? Yang mahir membaca Al-Quran, yang ketika dia baca Al-Quran sudah sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Maka oleh sebab itu, ketika dia merasa mohon maaf masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, masih belum masih belum sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya, jangan pernah merasa puas, terus belajar. Bahkan sampai saat ini pun kita para ustadz, kita para guru-guru Al-Quran juga masih belajar Al-Quran. Kita tidak pernah merasa puas, karena kita memang masih banyak kekurangan di dalam membaca Al-Quran. Mari jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'lim dan tilawah ini sangat penting. Belajar dan membaca, belajar dan membaca. Kemudian setelah kita belajar dan membaca ayat suci Al-Quran, apa yang harus kita lakukan? Ihdharul qalbi iyyahu inda qiraah wa tafakkur fihi wa tadabbur. Yaitu ketika membaca Al-Quran jangan lupa untuk menghadirkan hati kita. Jadi jangan hanya baca di lisan saja, tapi hati juga hadir. Bagaimana hati kita bisa hadir ketika membaca Al-Quran? Yaitu dengan cara mentadaburinya. Mentadabur. Mungkin bagi tingkat pemula, mohon maaf, saya sering sarankan kalau baca Al-Quran paling bagus itu pakai Quran yang ada terjemahannya juga. Bagi tingkat pemula itu paling bagus. Kenapa? Karena ketika dia membaca Al-Quran, paling tidak satu ayat dibaca, kemudian setelah itu dia lihat terjemahannya, dia tadabur. Itu bagi tingkat pemula. Tapi untuk belajar ke depannya lebih bagus lagi dengan menggunakan tafsir.
duduk di majelis tafsir, di majelis ilmu yang di situ dipelajari tafsir Al-Qur'an. Ya, karena dari satu ayat berikutnya dia akan bisa mentadabbur. Ihdharul qalbi. Jadi hatinya hadir, tidak hanya lisannya saja. Ya. Tapi hatinya juga hadir. Kenapa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada kita semua, bukan hanya untuk sekedar dibaca, tetapi untuk dipahami, dipelajari, dipahami, ditadaburi. Maka penting bagi kita untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Ya. Dan salah satu kunci untuk bisa mentadaburi Al-Quran diantaranya adalah belajar dan bisa bahasa Arab. Itu kuncinya. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Ya. Maka supaya kita bisa mentadaburi Al-Quran diantaranya adalah paham bahasa Arab, bisa bahasa Arab. Ya, yang ini belum ada di masjid kita ya, belajar bahasa Arab. Ya. Harus bisa bahasa Arab. Karena dengan kita bisa bahasa Arab, kita bisa mentadaburi Al-Quran. Tanpa melihat Quran terjemah, kita bisa. Ya. Tapi kan sekarang udah ada Quran terjemah, ngapain kita capek-capek belajar bahasa Arab? Ya. Tidak ada salahnya kita mentadaburi Al-Quran dengan tidak melihat Quran terjemah. Apalagi sekarang kita bisa buka tafsir. Kalau kita bisa bahasa Arab, kita bisa buka tafsir kitab para ulama. Paling tidak minimal kitab tafsir Ibnu Katsir. Atau kitab yang lebih lengkap lagi ada kitab tafsir Jalalain. Kitab tafsir yang lebih lengkap lagi, yang paling lengkap di antara kitab tafsir adalah kitab tafsir At-Tabari yang dikarang oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, sampai para ulama banyak yang memuji kitab tafsir At-Tabari, ya diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Ibnu Jauzi dan sebagainya. Mereka mengatakan tidak ada kitab tafsir yang lebih sempurna dibandingkan kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, kita buka kitab tafsir. Sekarang ada terjemahannya Ustaz. Ya, lebih baik kita baca Arabnya. Kenapa? Ya, karena dengan kita membaca Arabnya kita ada, mohon maaf ya kalau bahasa saya, ada kepuasan tersendiri. Ya, dengan membaca Arabnya langsung ya, sesuai dengan yang dikarang oleh para ulama. Kalau kita baca terjemahan kan kita akan dibawa alur sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penerjemah, bukan pengarang, penerjemah. Tapi kalau kita baca Arabnya langsung, insya Allah sesuai dengan apa yang ditulis oleh pengarang kitab itu. Maka kunci untuk bisa memahami Al-Quran, kunci untuk bisa mentadaburi Al-Quran adalah bisa bahasa Arab. Maka alangkah eloknya kalau kita juga belajar bahasa Arab. Kemudian selanjutnya, ya, setelah kita meyakini, membenarkan, kemudian mempelajari, tilawah, ya, tadabur, yang selanjutnya adalah tatbiq. Apa itu tatbiq? Yaitu mengamalkan. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mengamalkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran. Banyak kalau kita lihat, terutama ayat-ayat yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala ya di dalam Al-Quran memanggil kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Yakin kalau Bapak sekalian rahmati oleh Allah buka Al-Quran, yang mana di awal-awal ayat ada perintah, ada panggilan untuk kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka yakinlah di situ akan ada perintah Allah yang akan Allah perintahkan kepada kita, atau akan ada larangan yang akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu wajib bagi kita untuk mengetahui. Ya. Jadi, dan kita amalkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya, kita amalkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qatla fil khur, dan sebagainya kita amalkan. Diperintahkan puasa, diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, diperintahkan apa lagi, kita amalkan. Jadi tidak hanya sekedar dibaca, tidak hanya sekedar ditadaburi, tetapi yang terpenting juga adalah diamalkan, yaitu tatbiq. Mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran. Dahulu kala para sahabat Rasulullah SAW, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kami para sahabat ketika belajar Al-Quran bersama Rasulullah, kami tidak pernah belajar lebih dari 10 ayat sampai kami benar-benar memahami ayat yang kami pelajari dan kami amalkan. Kami tidak pernah melebihi 10 ayat sampai kami benar-benar memahami dan
mengamalkan ayat itu. Jadi kalau sudah benar-benar paham, kemudian sudah diamalkan ayat itu, baru kami pindah ayat yang lainnya. Masya Allah. Jadi memang mereka benar-benar ketika mempelajari Al-Quran tidak hanya sekadar belajar, tapi benar-benar diamalkan. Oleh sebab itu nggak ada satupun perintah Allah, tidak ada satupun larangan Allah di dalam Al-Quran yang tidak mereka amalkan. Mereka amalkan. Karena inilah intisari dari Al-Quran, yaitu diamalkan. Kemudian setelah diamalkan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya di dalam memuliakan dan mengagungkan Al-Quran, yaitu tabligh. Ya, disampaikan dan didakwahkan kepada orang lain. Dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tabligh, sampaikan. Dalam hadis yang lain tadi Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi bukan hanya belajar Al-Qur'an saja, tetapi mengajarkan Al-Qur'an. Ya, jadi kalau Bapak sekalian rahmati oleh Allah sudah dapat ilmu, ya kan, ilmu walaupun satu huruf, saya sering sampaikan di apa namanya majelis tahsin saya, walaupun satu huruf sudah bisa, misalnya huruf apa sudah bisa, nggak ada salahnya kita ajarkan mungkin di rumah, ya, istri kita, anak-anak kita ajarkan. Udah bisa huruf A, misalnya A, ajarkan mereka A, I, U, Ba, ajarkan, nggak masalah. Kan itu adalah balighu anni walau ayah. Kan itu bagian dari apa? Tabligh. Ya, bagian dari menyampaikan Al-Quran, bagian dari mendakwahkan Al-Quran. Jadi jangan hanya sampai ke kita saja, tapi kita sebarluaskan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian selanjutnya, jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab-adab yang harus kita perhatikan ketika membaca Al-Quran, ya, dalam rangka memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Yang pertama, di dalam membaca Al-Quran, penting bagi kita untuk memerhatikan adab-adab berikut ini. Apa saja? Yang pertama, yaitu at-toharoh, bersuci. Ya. Ketika membaca Al-Quran, para ulama mengatakan yustahabbu, ya, ayyakuna atau ayyatawadda qabla qiraatil Quran. Disunnahkan, dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, beliau melarang orang yang dalam keadaan junub untuk membaca Al-Quran. Ya, jadi nggak boleh dalam keadaan junub, mohon maaf, Bapak sekalian rahmatullahi Allah, kemudian baca Al-Quran, nggak boleh, ada larangan. Jadi harus dalam keadaan suci. Ya, sedangkan bagi wanita haid memang ikhtilaf para ulama, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Tapi kalau untuk junub, semua ulama sepakat nggak boleh. Ya, jadi dalam keadaan junub tidak boleh membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Ya. Kemudian juga disunnahkan sebelum membaca Al-Quran apa? Untuk bersiwak. Ya, ini sunnah siwak, ya, membersihkan gigi. Ya, walaupun mungkin dengan kalau sekarang dengan sikat gigi dan odol gigi, cuman kalau saya pribadi lebih cenderung kalau memang benar-benar mau sunnah, ya, mengikuti sunnah Rasulullah, boleh pakai sikat gigi dan odol, tapi ditambah lagi dengan siwak. Ya, ini sunnah yang banyak kita tinggalkan, termasuk saya pribadi, waliyadzubillah, banyak meninggalkan sunnah siwak, karena sunnah siwak ini sangat penting. Dahulu kala di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah suatu hari ketika beliau Khalifah Umar mengirim pasukan, kemudian ternyata pasukan yang beliau kirim kalah dalam peperangan. Ya, kalah dalam peperangan. Setelah dievaluasi, ternyata salah sebabnya apa? Karena pada saat itu pasukannya meninggalkan satu sunnah Rasulullah, yaitu apa? Siwak. Ya, gara-gara meninggalkan siwak, mereka kalah dalam peperangan. Hanya siwak, pada sunnah. Ya, kalah dalam peperangan. Maka kemudian Umar memerintahkan pasukannya untuk bersiwak. Kemudian barulah Allah berikan kembali kemenangan kepada mereka. Ini yang banyak yang ditinggalkan oleh kita, masya Allah. Padahal ini sunnah siwak. Ya, sebelum sholat, sebelum baca Al-Quran, sunnah. Ya, masukin dalam ini, ya, dalam saku. Apa? Ya, jangan jijik, itu sunnah siwak.
Ya banyak sekarang dijual di mana-mana di toko ada. Jadi bukan sesuatu yang sulit kita dapatkan. Nih, ya jadi sebelum membaca Al-Qur'an disunahkan untuk apa? Memakai siwak ya. Kalau memang nggak ada siwak boleh diganti dengan gosok gigi ya, dengan sikat dan odol. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian adab selanjutnya ketika membaca Al-Qur'an adalah iftitahul qiraah bil isti'adzah. Ya. Jadi memakai mohon maaf ya, sebelum membaca Al-Qur'an pakai pakaian yang bagus. Ya. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, jangankan membaca Al-Qur'an, menyampaikan Al-Qur'an, beliau ingin menyampaikan dan membaca hadis saja, itu beliau memakai pakaian yang terbaik yang beliau miliki. Ya. Pernah suatu hari ada seorang murid beliau datang ke rumahnya dan mengatakan kepada Imam Malik, "Ya Imam, tolong ajarkan saya satu hadis. Saya masih belum paham tentang hadis itu." Kata Imam Malik, "Sebentar, saya mau mandi dulu." "Satu hadis saja saya Imam." "Sebentar, saya mau mandi dulu." Akhirnya beliau mandi, pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangian. Setelah itu baru beliau menyampaikan hadis tadi. Kemudian ditanya oleh muridnya, "Ya Imam, hanya satu hadis kamu harus seperti ini?" Mandi dulu, pakai pakaian yang bagus dulu, wangi-wangian. Ini beliau mengatakan dalam rangka memuliakan kalamur Rasul, perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Al-Qur'an. Ya, jangan sampai kita mohon maaf ya baca Al-Qur'an pakai pakaian kaos oblong ya kan, pakai ini jangan. Disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Ya pakai wangi-wangian, ya kan, sikat gigi dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Dalam rangka memuliakan Al-Qur'an. Ya. Kemudian selanjutnya ya disunahkan juga ketika membaca Al-Qur'an adalah menghadap ke kiblat. Ya sunnah. Ya disunahkan menghadap ke kiblat walaupun bukan sesuatu yang wajib tapi disunahkan menghadap ke kiblat. Ya. Kemudian disunahkan ketika membaca Al-Qur'an yaitu di tempat-tempat yang bersih ya. Jadi contoh di masjid, di rumah kita ya. Jadi jangan di tempat-tempat yang kotor. Maka para ulama sampai ada yang melarang ya membaca Al-Qur'an di pasar dan dimanapun ya, karena itu tempat-tempat yang mohon maaf tidak bersih. Ada sampai ulama yang melarang seperti itu. Karena memang disunahkan di tempat-tempat yang bersih. Contoh di masjid, kemudian di kantor ya, kemudian di rumah dan sebagainya. Kemudian juga iftitahul qiraah bil isti'adzah. Disunahkan ketika membaca Al-Qur'an dimulai dengan bacaan ta'awud. Ini hukumnya wajib membaca ta'awud. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi." Maka bacalah isti'adzah. Ketika ingin membaca Al-Qur'an bacalah isti'adzah, a'udzubillah. Ya, ini hukumnya wajib. Bagaimana dengan membaca basmalah? Para ulama mengatakan disunnahkan ketika di awal surat, kecuali surat At-Taubah. Ya, jadi baca basmalah disunahkan di awal surat kecuali surat At-Taubah. Adapun untuk Al-Fatihah hukumnya wajib. Ya, karena para ulama memasukkan bagian Bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah. Di antara ya surat Al-Fatihah, ayat yang terdapat dalam surat Al-Fatihah adalah Bismillah. Untuk surat-surat yang lainnya hukumnya sunnah kecuali surat At-Taubah. Ya. Tetapi kalau kita membaca pertengahan surat, misalnya bukan di awal surat, maka para ulama mengatakan tidak dianjurkan baca basmalah, tapi cukup baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya kita baca pertengahan surat nih ya, bukan di awal surat misalnya, maka dianjurkan cukup membaca ta'awud. Jadi tidak membaca basmalah. Wallahu a'lam bishawab. Karena basmalah dianjurkan hanya di awal surat kecuali surat At-Taubah. Adapun untuk surat Al-Fatihah hukumnya wajib karena itu bagian dari surat Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an secara tartil. Apa itu secara tartil? Sesuai dengan kaidah hukum tajwid ya. Jadi bacanya ya sesuai dengan kaidah hukum tajwid sebisa kita. Yang penting ada usaha untuk membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid. Kalau memang belum bisa ya belajar. Kalau belum bisa belajar. Ya, kalau sudah bisa ya silakan baca sesuai dengan kaidah tajwid. Ya.
Maka tidak dianjurkan membaca Al-Quran dengan cepat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kaidah tajwid, sehingga semua hukum-hukum tajwid ditabrak. Ya, yang harusnya panjang dibaca pendek, yang harusnya pendek dibaca panjang dan sebagainya. Ya, jadi bacalah sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, yang terpenting di dalam kaidah tajwid, sering saya sampaikan di mana-mana, itu adalah makharijul hurufnya, itu yang paling penting. Ya. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena kita salah di dalam mengucapkan huruf hijaiyah, maka bisa salah di dalam arti. Saya contohkan kemarin di tempat pelajaran tahsin saya, contohnya apa? Surah Al-Fatihah ayat yang kedua, ya. Alhamdulillahi rabbil. Gimana bacanya yang benar? Pakai alamin atau ain? Kalau pakai ain, alamin apa artinya? Seluruh alam, segala puji bagi Allah, bagi Rabb seluruh alam semesta. Tapi kalau pakai alamin apa artinya? Segala puji bagi Allah, Rabb alamin, segala penyakit. Alamin itu artinya penyakit. Kalau kita salah, misalnya mohon maaf, alhamdulillahi rabbil alamin, alamin, sama saja kita mengatakan segala puji bagi Allah, Rabb segala penyakit. Waliyadzubillah. Maka hati-hati. Bahkan contoh yang lain di dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa, yang benar apa? Khuliqat atau khuliqat? Kha agak kasar di atas dia, khuliqat. Jadi jangan khuliqat, jangan halus, khuliqat. Kalau halus khuliqat itu sama saja, kita bukan huruf kha tapi huruf ha. Apa artinya afala yanzuruna? Apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah menciptakan unta, atau unta itu diciptakan. Tapi kalau kita pakai halus, khuliqat bukan khuliqat tapi khuliqat, halus, kita letak di situ huruf ha. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta itu digundul? Bukan diciptakan, digundul. Memang unta digundul, ya kan? Jauh bedanya antara digundul dengan diciptakan. Ya, dibotakin, digundul. Waliyadzubillah. Maka penting di dalam makharijul huruf. Kan ini sangat penting. Jangan sampai nanti salah. Begitu juga panjang, pendek itu juga sangat penting. Dalam bahasa Arab antara panjang dan pendek itu sudah beda artinya. Contoh, al-mator panjang, apa artinya? Dengan pendek al-mator. Itu beda. Al-mator sama al-mator. Apa al-mator? Bandara, airport. Kalau al-mator pendek, artinya apa? Hujan. Jadi sudah beda antara hujan dengan bandara. Maka panjang pendek juga sangat penting. Ya, di samping makharijul huruf, panjang pendek sangat penting. Maka sekali lagi, ketika kita membaca Al-Quran, diusahakan sesuai dengan kaidah tajwid sebisa kita. Kalau belum bisa, maka belajarlah. Ya, nih. Warattilil Qur'ana tartila. Kemudian selanjutnya disunahkan bagi kita ketika membaca ayat-ayat yang menceritakan tentang surga dan neraka, maka tawakuf. Apa itu tawakuf? Berhenti sejenak. Baca tentang ayat-ayat yang menceritakan tentang surga, berhenti sejenak. Baca ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka, berhenti sejenak. Apa yang kita lakukan? Ketika membaca ayat-ayat tentang surga, kemudian kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka jannah. Minta kepada Allah surga. Kemudian ketika kita membaca ayat-ayat tentang neraka, apa yang kita lakukan? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Ini dianjurkan. Ya, jadi ketika membaca ayat tentang surga maupun neraka, tawakuf sebentar, berhenti sebentar. Kemudian berdoa kepada Allah. Kalau itu surga, berdoa kepada Allah, memohon agar dimasukkan ke dalamnya. Kalau itu ayat tentang neraka, berdoa kepada Allah agar dilindungi oleh Allah dari neraka. Kemudian selanjutnya disunahkan untuk sujud tilawah ketika kita membaca ayat-ayat yang ada tanda sujudnya. Ini sunnah. Jadi bapak-bapak sekalian rahmati oleh Allah, banyak di dalam Al-Quran kita alhamdulillah sekarang sudah diberikan kemudahan. Ayat-ayat yang ada ada sujudnya itu ada tandanya. Contoh dalam surat Al-Alaq, ya, ayat yang terakhir, ya, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat terakhir itu kan ada. Maka disunahkan untuk apa? Sujud tilawah. Apa yang kita baca ketika sujud tilawah? Ada yang tahu? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu
wa syaqqa sam'uhu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, termasuk ketika sholat. Ya, maka bagi para imam-imam ketika sholat dan kemudian dia membaca surat-surat yang ada tanda sujudnya, ayat-ayat yang ada tanda sujudnya, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Ini mohon maaf saya belum pernah dapatkan di Masjid Al-Ikhlas. Pernah enggak Pak terjadi di masjid? Belum ya. Itu sebenarnya sunnah. Untuk sujud tilawah jangan ditinggalkan, sunnah. Ya, sujud. Cuman dikasih tahu dulu jamaah, jangan sampai nanti jamaahnya kaget ya kan. Imamnya sujud tilawah, jamaahnya kira ruku ya kan, ruku semua nanti. Nah, dikasih tahu dulu sebelumnya. Ya, jadi sebelum imam kasih tahu dulu, nanti insya Allah saya akan sujud tilawah, karena saya akan baca ayat-ayat yang ada tanda sujud tilawahnya, maka ikuti saya untuk sujud tilawah. Ya, ini sunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, ya, disunahkan ayyuhsina sautuhu bil qiraah, ya, untuk memperbagus bacaan. Ya, kalau kita diberikan oleh Allah karunia suara yang bagus, ya masya Allah itu bagian dari anugerah. Ya, kalau kita tidak diberikan oleh Allah suara yang bagus, paling tidak bacaannya diperbagus. Ya, jadi baca Al-Quran itu memang dianjurkan untuk diperbagus, karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan bagian dari kami, kata Rasulullah, yang tidak memperbagus bacaannya ketika membaca Al-Quran. Jadi jangan biasa-biasa saja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya, intinya jangan ya flag itu aja, tapi ya ada nadanya, ya tinggal mengikuti. Kita suka bacaan qiraah yang mana, ya kan, Syekh Imam Masjidil Haram atau Imam Masjid Nabawi atau Imam masjid-masjid yang lainnya, baik itu yang luar ataupun yang mungkin Indonesia, silakan mulai diikutin. Ya, ini memang sunnah. Ayyuhsina sautuhu bil qiraah. Kemudian yang selanjutnya, Allah yaqta surah likamalatin nas. Ya, ketika membaca Al-Quran jangan diiringi dengan hal-hal yang lain. Contohnya ngobrol, lagi baca Al-Quran sebentar ngobrol. Gimana? Baca lagi, ngobrol lagi, jangan. Ya, selesaikan dulu baca Al-Quran sampai selesai, baru kemudian ngobrol. Ya, karena khawatirnya nanti tercampur antara ayat Al-Quran dengan kalamun nas, antara kalamullah dengan kalamun nas. Maka ketika kita mau ngobrol, ya ketika ngobrol ya berhentikan dulu sampai terakhir, ayat terakhir yang kita baca kita berhentikan, kemudian kita ngobrol. Kemudian kalau kita mau baca lagi, jangan lupa baca ta'awud. Ya, untuk membedakan tadi, memisahkan kalamun nas dengan kalamullah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir yang harus kita perhatikan ketika membaca Al-Quran adalah ketika terakhir membaca Al-Quran apa yang harus kita lakukan. Ya, para ulama mengatakan dianjurkan untuk membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena bisa membaca Al-Quran itu adalah bagian dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini bagian dari bentuk kita di dalam memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Ya, di antaranya tadi ya adab-adab yang harus kita perhatikan ketika membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, setelah kita bisa membaca Al-Quran, maka dianjurkan pula bagi kita untuk tahfidz, yaitu menghafalkan Al-Quran. Hafalkan Al-Quran, banyak keutamaannya. Di antara keutamaan bisa hafal Al-Quran apa? Nanti di akhirat kelak dia akan memakaikan mahkota untuk orang tuanya. Bapak sekalian pengen enggak nanti bisa memakaikan mahkota orang tua di akhirat kelak? Maka jadilah orang yang hafal Al-Quran. Dahulu kala, ya, para salafun saleh terdahulu, mereka aib bagi mereka, suatu aib jika di dalam keluarga mereka tidak ada yang hafal Al-Quran. Kalau sekarang kita kan biasa, ya kan, bahkan banyak yang belum hafal. Kalau mereka aib, kalau ada yang nggak hafal Al-Quran itu aib bagi mereka. Ya, maka wajar tadi kalau umur 6 tahun, 7 tahun mereka sudah hafal Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah di dalam mempelajari Al-Quran, di dalam membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin.